Tiko yang baru saja lulus SMA harus bertanggung jawab untuk menikahi kekasihnya yang sedang hamil duluan. Dengan berbekal ijazah SMA, Tiko mencoba melamar ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Dan untungnya, Tiko diterima untuk bekerja sebagai driver paket. Aku berangkat ya. Doakan supaya dapat uang yang banyak biar bisa beli susu buat anak kita. Amin. Hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Tiko, ini barang yang harus kamu antar hari ini. Ingat ya, semua kerusakan barang kamu yang akan tanggung. Dan tentunya akan ada potongan gaji juga kalau ada kerusakan. Iya, saya paham. Bagus, kamu bisa mulai kerja sekarang juga. Siap. Aduh, panasnya. Mana paketnya masih banyak banget. Nah apa lu? Kok muka lu kusut banget? Iya nih, makin hari jumlah paket makin banyak, tapi bayaran ya segitu-gitu aja. Ya mau gimana lagi? Yang penting masih ada penghasilan. Zaman sekarang itu susah banget cari kerjaan. Aduh, kalau gak ada tanggungan anak sama istri mah gak apa-apa. Harga susu bayi sekarang udah gak ngotak. Udah kayak cicilan HP gaming aja. Kan lu masih muda, cari aja kerjaan sampingan lainnya. Jadi kuli angkut di pasar atau apa gitu. Iya bang, nanti aku coba cari-cari tahu. Semangat Yoko. Nih aku kasih wafer Tenggo coklat, snack favoritku nih. Makasih ya bang. Wih, ada yang beli HP iPhone 15 Pro Max nih. Kapan ya aku bisa beli HP sama hal ini? Misi paket. Ya. Wah, akhirnya barangku nyampe juga. Bentar ya mbak, saya ambilkan dulu. Kelihatannya ini ketimbun di dalam. Waduh, perasaan tadi ada di tumpukan atas deh. Kok sekarang nggak ada? Gimana sih mas? Kan itu barang elektronik. Masa ditaruh paling bawah? Awas aja ya kalau sampai rusak. Enggak kok mbak, pasti aman barangnya. Ini cuma keselip aja. Mampus aku, barangnya kok nggak ada. Duh mas, lama banget sih. Pasti ini barangnya hilang ya. Enggak kok mbak, biar saya cek dulu di tim gudang. Bisa jadi tadi ketinggalan. Udahlah jangan banyak alasan. Saya bakal laporin ini ke customer service-nya. Mbak, bentar mbak. Duh, gimana ini? Aku coba cari di jalur yang kulewati tadi. Kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan udah ada yang ngambil? Aduh, bisa mampus aku kalau beneran hilang. Waduh, ditelepon bos. Pasti beneran diaduin sama mbak-mbak yang tadi. Ya, halo? Tiko, saya mendapatkan laporan kalau kamu menghilangkan barang customer. Apa betul? Iya, tapi ini saya coba cari di jalan yang saya lewati tadi, bos. Kamu tahu nggak? Harga barang yang kamu hilangkan itu nggak kecil loh. Kembali ke gudang sana juga. Baik, bos. Gimana? Ketemu barangnya? Enggak, bos. Aduh, saya nggak mau tahu ya. Kamu harus ganti rugi barang yang kamu hilangkan. Hah? Uang dari mana, bos? Saya gak mampu kalau harus ganti segitu. Ya udah, saya kasih keringanan. Kamu ganti 50% aja. Saya kasih waktu 1 minggu. Waduh, Pak, seminggu? Uang dari mana? Ya mana saya tahu. Itu urusan kamu, bukan urusan saya. Pokoknya, akhir minggu ini uangnya harus ada. Kalau enggak, saya laporin kamu ke pihak kepolisian. Gimana nih, ya Allah? Sepulangnya dari kerja, Tiko menangis jadi-jadinya ke sang istri, sambil menceritakan apa yang sedang terjadi. Astagfirullah, uang segitu banyak mau dapat dari mana? Besok mas coba cari pinjaman di teman atau saudara. Siapa tahu ada yang bisa bantu.
Aku juga bakal tanyain ke ibu-ibu sekitar sini. Setelah mencoba mencari pinjaman ke sana kemari, Tiko dan istrinya tidak mendapatkan hasil. Dan karena jatuh temponya yang semakin cepat, Tiko mau tidak mau harus menjual sepeda motornya. Jadi sekarang gimana, Mas? Mau nyoba cari kerja di pasar aja? Ini bahan-bahan di rumah mulai habis. Orang-orang yang nitip cucian juga lagi sepi. Aku kemarin udah nyoba cari di pasar, tapi nihil. Ya, kamu coba jalan kemana gitu nyari kerjaan. Masa di rumah terus main HP sambil ngerokok? Kita ini punya anak yang harus diurus. Aduh, iya ya. Ntar aku coba cari lagi. Kok nanti? Ya sekarang dong. Bawel banget sih. Orang baru santai bentar udah dikumpulin nyari kerja. Sekarang itu susah nyari kerja, apalagi cuma modal ijazah SMA. Ya tetap aja harus nyari kerja, Mas. Kebutuhan anak kita nggak bisa ditunda. Anak-anak, gara-gara kamu sih pakai hamil segala. Loh, kok jadi nyalain aku? Yang hamilin aku tuh kamu, Mas. Udah lah, aku mau pergi dulu. Mau pergi kemana kamu? Mau nyari kerja, kan kamu yang nyuruh. Nyari lowongan kerja, persyaratannya pada gak masuk akal. Maksimal umur 25 tahun, tapi harus punya pengalaman kerja 10 tahun. Aduh, ada aja. Hah? Apa ini? Masa sih modal 10.000 bisa dapat uang 1 juta? Main game kartu doang masa bisa dapat uang asli? Tipu-tipu ini pasti. Tapi coba aja lah, lagi gabut juga. Hah? Beneran ini? Bentar, aku coba tarik dulu. Aku cek saldo ah. Ih, beneran. Mantep, aku bisa kayak beneran kalau kayak gini ceritanya. Cup. Maaf ya nak, papa berisik. Soalnya begini kita bisa hidup enak. Astaga, anak lagi tidur kok digangguin sih. Istriku, cintaku, kamu aku beliin apa? Nasi padang lauk rendang atau minuman boba-boba? Semua bakal ku beliin. Hah? Kamu sudah dapat kerjaan lagi, Mas? Kerjaan bukan sembarang kerjaan ini. Kita bisa kayak instan tanpa harus susah payah. Alhamdulillah. Tapi ini halal kan uangnya? Halal, udah tenang aja. Ah, sial. Gak menang-menang sih ini. Perasaan kemarin-kemarin aku menang terus. Mas, aku minta tolong dong belikan susu sama minyak goreng di Indo April. Duh, nanti aja. Lagi pusing aku. Aku juga repot jagain anak kita. Kamu dari tadi cuma main game aja. Apa? Main game aja? Asal kamu tahu ya, semua keperluan rumah itu dibeli dari uang game ini. Enak aja asal nyebelin orang. Kamu kenapa sih, Mas? Belakangan ini sensi banget. Kayak orang uring-uringan. Ada masalah apa sih? Dah, sana-sana. Bukan urusanmu. Hah? Uangku kemana semua? Kok tinggal 6.000? Perasaan bulan lalu aku baru aja menang sampai 10 jutaan. Pasti uangku diambil sama bank brengsek. Duh, cari uang di mana lagi ya buat top up? Ada kotak amal tuh. Apa aku ambil aja ya? Kan itu isinya buat orang yang membutuhkan. Mumpung sepi nih. Wah, isinya banyak. Siapa itu? Maling! Waduh, gawat. Jangan lari woi! Maling! Maling! Tuh, sembunyi di mana ya? Di sana aja deh. Loh, mana maling itu? Awas aja ya kalau ketemu. Mata Allah melihat semuanya.
Duh, sial, kalau aja gak ketahuan. Duh, sial, kalau aja gak ketahuan. Mas, kenapa kok ngomong sendiri? Gak apa, gak usah ikut campur. Mas sudah ngambil uang, minta 50.000 buat beli gas kita habis. Gara duit, minta mulu. Ya kan emang sudah tugasmu mas buat nafkahin keluarga. Ais, banyak omong. Udah sana-sana beli gas sendiri. Kalau uang habis ya sana cari cucian yang banyak, biar gak usah minta-minta uang ke aku. Cowok macam apa kamu mas? Kepala keluarga gak becus. Ngomong apa kamu Aldi? Yang gak becus tuh kamu. Gak bisa super suami sama sekali. Nyesel aku nikah sama kamu. Berani-beraninya kamu nampar aku. Ini dia malingnya. Saya masih ingat betul wajahnya. Tolong. Cepat tangkap dia. Wah, udah maling, berani KDRT juga rupanya. Duh, sialan. Bapak-bapak itu gak akan bisa ngejar aku. Aduh, mataku, minyaknya masuk mataku. Akibat ulahnya itu, Tiko kehilangan penglihatannya. Bahkan, kulit wajahnya tidak bisa sembuh total. Kendati kondisi Tiko yang menyedihkan seperti itu, para warga tetap menuntut dan membawanya ke kantor polisi. Tidak hanya itu, istrinya meminta untuk bercerai. Kacor. Wah. Berisik, ini sudah malam. Udah gila nih orang, korban judi online nih pasti. Aduh, makin banyak aja tahanan gara-gara game judi online ini. Semoga judi online ini segera diberantas pemerintah. Judi menjanjikan kemenangan. Judi menjanjikan